Shalom teman-teman. Oke, kita mau memulai ibadah kita kali ini. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang indah Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kau berkati kami, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan betapa baiknya Tuhan di minggu-minggu ini. Betapa luar biasanya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mengajak teman-teman untuk ngerasain hadirat Tuhan saat ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau
Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan namamu Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Kau semua yang pujian. layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak David. Shalom semuanya, nama saya Jonathan David Brilianto, saya alumni dari JCC 21. Kali ini saya mau membawakan firman Tuhan tentang vision atau visi. Nah, sebelumnya menurut KPPI, arti visi atau vision ini adalah pandangan dan atau wawasan ke depan atau kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, firman kali ini kita ambil dari Yeremia 33 ayat 3, yaitu
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, bagaimana sih cara kita bisa tahu visi dari Tuhan untuk hidup kita? Yang pertama, kita perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, cara paling gampang untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yang pertama kita harus hidup takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan. Nah, tertulis di 1 Korintus 10 ayat 23 bahwa sesuatu itu memang diperbolehkan dan baik adanya, tetapi tidak segala sesuatu membangun atau berguna. Contoh simple, kita bisa menggunakan mulut kita untuk mengatakan kata-kata motivasi, menyemangati orang lain, membuat orang lain jadi bahagia atau tersanjung atau senang. Tapi mulut kita ini juga bisa membuat orang lain sakit hati, bahkan dendam pada kita. Bahkan banyak kok kasus di luar sana yang orang tuh membunuh cuma karena sakit hati, karena perkataan, karena nggak dilakukan apa-apa, cuma dia mendapat perkataan yang nggak enak ke dirinya, dan dengan gampangnya dia bisa membunuh orang tersebut. Contoh lain, yang mungkin sedang marak dilakukan para remaja sekarang tuh minum anggur. Nah, di gereja ada namanya anggur perjamuan. Nah, kita di gereja tuh anggur perjamuan itu suci, kita adalah lambang darah Yesus. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan cara yang salah, mungkin berlebihan atau yang lain, itu bisa memabukkan dan tentu saja tidak sesuai dengan perintah Tuhan, di mana kita harus menjaga bait Allah yang ada dalam diri kita. Yang selanjutnya, membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan bisa kita mulai ketika kita melakukan saat teduh. 5-10 menit, mungkin waktu yang nggak panjang buat kita doa, pujian. Tapi kalau misal kalian merasa itu terlalu lama, ya kalian biasakan dari bangun tidur tuh, bangun, berdoa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, sebentar saya akan melakukan hal ini, terus kalian minta penyertaan pada Tuhan. Nah, cukup sesimpel itu kok kalian untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalian juga bisa minta untuk Tuhan libatkan kalian dalam setiap aktivitas kalian, entah hal sekecil apapun sampai hal perkara yang besar, Tuhan pasti bakal menyertai kalian. Yang selanjutnya, kita perlu memiliki komunitas yang positif. Nah, dimanapun kalian bergereja, usahakan kalian tuh aktif di gereja tersebut. Entah dimanapun gereja ini, nggak peduli dimanapun kalian gereja. Entah mungkin kalian bilang, aku di GKJ aku nggak bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh, tapi aku di GBI juga nggak bisa kok yang namanya bertumbuh di situ karena orangnya terlalu banyak, aku nggak bisa, mungkin aku introvert dan lain-lain. Nah, kesaksian sedikit, saya sekarang kuliah di Bandung. Nah, di Bandung ini saya bergereja di 2 gereja, yang pertama di GKJ Bandung, yang kedua di gereja Mawar Sharon. Setiap minggu saya datang ke 2 gereja tersebut, dan saya bisa merasakan di mana hadirat Tuhan itu begitu nyata di GKJ Bandung, dan saya pun juga bisa merasakan orang-orang yang sangat dekat dengan saya, yang bisa menyebut saya dengan baik, dan saya bisa bertumbuh di gereja Mawar Sharon. Jadi sekali lagi bukan karena gerejanya. Kalian bisa kok bertumbuh di gereja yang besar. Mungkin kalau kalian mau, kalian juga bisa kok. Kalau kalian ibadah dengan sungguh-sungguh, kalian bisa merasakan hadirat Tuhan nyata dimanapun gereja kalian. Oke, mungkin kita mau cepat aja. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu peka terhadap suara Tuhan. Nah, Tuhan ini bisa berbicara kepada kita melalui media apapun. Bisa aja kita waktu doa, kita langsung mendengar suara Tuhan. Namun bisa juga terkadang tuh Tuhan tuh berbicara kita melalui firman. Nah, kembali lagi, kalau kita nggak pernah ke gereja, kita nggak pernah membaca firman, gimana kita bisa dengar suara Tuhan?
Kalau melakukan kewajiban kita aja kita nggak pernah. Nah, bisa juga Tuhan berbicara melalui Alkitab. Kalau kita membaca firman, kita tuh kadang bisa merasa kayak, meskipun kita membaca bukan bukan hal yang sengaja, mungkin kita cuma baca sekilas, bisa kok Tuhan tuh bilang ke kita kalau ini ayat tuh buat kita, atau ayat ini tuh perlu kita sampaikan ke orang lain, mungkin ke teman kita atau ke keluarga kita. Demikian juga kalau di gereja, kita tuh bisa kayak merasa ini firman ini buat aku banget, atau firman ini buat temenku, buat si A si B. Nah, itu sekali lagi terjadi kalau kita bisa memiliki relasi yang baik sama Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima perkataan Tuhan? Nah, tentu saja kita harus menaati suara Tuhan. Contoh kita bisa lihat dari kisah Nabi Yunus, di mana ya kalian semua tahu mungkin kisah-kisah di Alkitab, Yunus ditelan di perut ikan. Itu kenapa? Karena dia tidak menaati suara Tuhan. Dia disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke kota lain. Padahal sesulit apapun kota Niniwe untuk dipertobatkan, kalau emang Tuhan yang suruh, kenapa nggak dilakuin gitu loh. Nah, demikian juga kita. Kalau misal Tuhan udah berbicara kepada kita, tapi kita nggak lakuin sesuai dengan firman Tuhan, ya untuk apa Tuhan ngomong sama kita? Sama aja kayak kita kalau ngasih tahu teman kita gini-gini, tapi teman kita nggak dengerin, lama-lama kan kayak ya udah, buat apa aku ngasih tahu, nggak penting, dia nggak dengerin, ya udah nggak akan ngasih tahu lagi. Tapi kalau teman itu nurut sama kita pasti bakal kayak ngasih tahu lagi. Nah, Tuhan juga gitu. Kalau misal kita sekali dengar suara Tuhan dan kita nggak menaati, ya udah Tuhan nggak akan berbicara lagi sama kita. Tapi kalau kita taat sama suara Tuhan, Tuhan tuh bakal sering berkomunikasi dengan kita. Kayak Tuhan akan menyampaikan maksud Tuhan untuk kita. Poin ketiga yaitu belajar atau bekerja. Mungkin ini terutama untuk kelas 12, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, bagaimana Tuhan mau pakai kalian kalau kalian tuh nggak pernah belajar? Bagaimana Tuhan nggak mau pakai kalian kalau kalian tuh nggak pernah melakukan sesuatu? Di Matius 4 ayat 18, Tuhan memanggil Petrus dan Andreas ketika mereka sedang menebarkan jala, atau sedang mencari ikan, atau sedang bekerja. Hakim-Hakim 6 ayat 12, Tuhan memanggil Gideon ketika dia sedang mengirit gandum, bukan sedang malas-malasan, bukan sedang makan atau sedang melakukan hal lain. Tuhan juga mengurapi Daud menjadi raja ketika dia sedang bekerja mengembala kambing, bukan sedang di rumah, bukan sedang tidak melakukan apapun. Nah, Tuhan tuh nggak akan ubah orang yang nggak pernah belajar menjadi pintar. Tuhan nggak akan ubah orang yang nggak pernah main musik jadi jago main musik. Tuhan nggak akan ubah kalian yang nggak pernah belajar matematika jadi jago matematika, atau nggak pernah belajar fisika menjadi jago fisika. Nah, Tuhan tuh bakal pakai kita sesuai talenta yang udah Tuhan berikan dan sesuai dengan usaha kita. Kita sering dengar ada yang namanya ora et labora, belajar dan berdoa dan belajar, atau berdoa dan berusaha. Nah, kedua-duanya ini harus berjalan selaras. Kalau kalian cuma belajar aja, kalian nggak pernah berdoa, ya kalian belajar tentang penyertaan Tuhan. Tapi kalau kalian cuma doa, nggak pernah belajar, kalian ya Tuhan tuh mau pakai kita juga ya gimana, ini anak belajar aja nggak pernah. Nah, jadi kalau memang kita pengen tahu maksud Tuhan dalam hidup kita, mungkin cita-cita kita, ya kita harus lakukan kedua itu selaras. Ya kita berusaha, kita belajar, kita lakukan yang terbaik. Kalau misal kalian pengen beasiswa, cari beasiswa, atau mungkin kalian pengen masuk ke kampus mana, kalian belajar untuk jurusan yang kalian pengen. Dan kalian juga jangan lupa berdoa sama Tuhan. Nah, kalau memang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti itu akan terjadi. Namun kalau enggak, ya
apa namanya, Tuhan pasti punya maksud lain buat kita. Dan ingat, kita jangan melakukannya cuma sekali atau 2 kali doang. Kayak contoh, kalau kita sedang bertamu ke rumah orang, kita ketok pintu 1-2 kali, kalau orangnya belum keluar, kita pasti bakal ngetuk terus sampai, apalagi kalau itu penting, sampai pemilik rumah itu bakal keluar. Juga kalau kita lagi mungkin yang masa sekarang, kita ngechat teman kita, kalau teman kita nggak balas, kita sedang dalam hal penting, kita pasti bakal ngechat terus, mungkin spam sampai telepon, sampai dia menjawab kita. Demikian juga kita kalau pengen capai sesuatu, kita belajar terus menerus. Kita juga berdoa minta penyertaan Tuhan, enggak yang cuma berdoa sekali, berdoa 2 kali. Kita berdoa terus menerus sampai Tuhan tuh kasih tahu maksud Tuhan ke kita tuh apa. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus, selamat sore Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, terkhusus untuk kelas 12, biarlah rencana-Mu terjadi atas mereka Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka, biarlah apapun yang mereka dapat nantinya adalah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah semuanya yang terbaik untuk mereka. Dan biarlah dimanapun Engkau menempatkan mereka, biarlah mereka bisa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kelas 10 dan kelas 11 ya Tuhan, jika mereka nanti juga akan menunjukkan seperti kelas 12 ya Tuhan, kembali Engkau yang berencana atas mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan. Jangan sampai Engkau biarkan mereka berjalan sendiri ya Tuhan, namun tangan-Mu yang senantiasa menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam perlindungan dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah kita kali ini. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.